Memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia yang menjadi negara militer terbesar di kawasan Asia Tenggara dan sekaligus memiliki kemampuan tempur yang sangat luar biasa di setiap medan dari para pasukan terbaik TNI kerap kali menjadi perhatian bagi dunia militer negara superpower terbesar di dunia saat ini. Misalkan saja kerjasama dari negara superpower militer seperti Rusia, China, dan bahkan Amerika Serikat yang merupakan pentolan pertama di dunia saat ini sebagai negara superpower militer di peringkat pertama menurut data Global Firepower. Selain itu, jejak kemampuan dan strategi tempur TNI di dunia saat ini juga telah mencuat ke publik, sebab mulai dari aksi pembebasan sandera di luar maupun di dalam negeri hingga misi tertentu untuk mengamankan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tidak pernah mengalami kegagalan sebagaimana yang tertuang di dalam catatan sejarah militer. Namun yang tidak kalah seru lagi, kehebatan dan kemampuan strategi serta taktik TNI di medan pertempuran. Saat mengikuti kompetisi militer internasional, TNI Indonesia selalu menjadi yang terbaik dari sekian banyak pasukan terbaik negara militer di dunia. Namun, menurut sumber media informasi yang menjadi perhatian bagi negara superpower militer Amerika Serikat saat ini, pasca kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada bulan Oktober 2020 kemarin, adalah ketika pasukan Brigif Para Rider 18 Divisi Infanteri 2 Kostrad melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer di Fairport, Louisiana, Amerika Serikat. Tentunya penyerangan pasukan Brigade Para Rider atau Kostrad TNI terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini tidak dilakukan dengan begitu saja, sebab dibutuhkan taktik dan kemampuan strategi tempur yang sangat luar biasa. Menurut sumber media informasi terkait, adapun penyerbuan yang dilakukan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini melibatkan lebih dari 100 personel Korps Baret Hijau dengan menggunakan helikopter canggih Black Hawk buatan Sikorsky. Namun, walaupun serangan yang dilakukan ini adalah merupakan salah satu menu latihan bersama pasukan Rider Kostrad dengan Angkatan Darat US Army Amerika Serikat yang bertajuk Joint Raider Training Center, tetapi TNI Indonesia yang ikut serta di dalam latihan tempur tersebut tentunya telah memiliki berbagai macam pengalaman dan strategi tempur dari negara pemenang di Perang Dunia Kedua tersebut. Selain itu, di dalam latihan tempur bersama tersebut, anggota Kostrad TNI telah difasilitasi dengan menggunakan heli Black Hawk untuk melakukan air assault mission sebagai sarana infiltrasi ke daerah sasaran yang harus direbut saat itu. Menurut sumber media informasi terpercaya lainnya, adapun misi latihan tempur bersama dengan US Army Amerika Serikat telah diikuti 125 prajurit TNI Angkatan Darat dengan main body 1 kompi dari Brigif PR-18 Divisi 2 Kostrad sebagaimana yang telah disampaikan oleh perwira Kostrad yang melaksanakan latihan tempur bersama dengan Letu Infanteri Raditya Pradana pada Selasa 3 November 2020 kemarin. Namun, pasca latihan tersebut, Letu Infanteri Raditya juga mengatakan jika pasukan yang tergabung dalam latihan bersama ini telah diseleksi dan dipersiapkan dengan matang, serta penyaringan tersebut adalah untuk menunjukkan kualitas profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat pada US Army Amerika Serikat agar tercipta hubungan yang baik antar negara, terutama melalui kerjasama militer sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi tersebut. Selain itu, Letu Raditya menjelaskan bahwa latihan bersama ini adalah bertujuan untuk menguji kemampuan perorangan prajurit TNI hingga skala tingkat brigade di dalam melaksanakan gelar kesiapan operasi di daerah strategis terpilih, yang merupakan wilayah target utama sasaran penyerbuan. Sehingga Fairport, Louisiana dipilih sebagai daerah latihan karena representatif mewakili gambar daerah misi secara umum yang sangat kompleks di daerah tersebut.
Selain itu, di dalam misi penyerangan tersebut, kompi TNI Angkatan Darat yang diberikan Kelesigan dengan nama Rhino Company menunjukkan eksistensinya karena berhasil menjadi kompi penyerangan bagian dari 1 hingga 27 Wolfhound Infantry Battalion. Namun, yang menjadi kebanggaan tersendiri pasca latihan bersama TNI Indonesia dengan US Army Amerika Serikat selama 14 hari adalah ketiga prajurit Brigade Para Infanteri 18 Divisi 2 Kostrad mampu mengeliminasi musuhnya serta mengamankan dan mempertahankan objek vital melalui tahapan infiltrasi, movemento kontak, isolation, defense, dan final attack yang diakhiri dengan kegiatan live firing exercise. Selain itu, pengiriman pasukan Raider TNI dalam skala besar dan diutus untuk yang pertama kalinya oleh TNI Angkatan Darat, serta sekaligus dilibatkan di dalam latihan bersama dengan US Army Amerika Serikat ini adalah merupakan momen penting untuk menjalani hubungan baik dengan menunjukkan profesionalisme prajurit di dalam melaksanakan latihan secara maksimal, kata Kepala Infanteri Kostrad TNI. Namun, jika kita melihat pasukan elit TNI adalah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia saat ini, sebab militer Indonesia adalah merupakan satuan angkatan bersenjata yang sangat disegani di seluruh dunia saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat jika selain Amerika Serikat, Rusia sebagai salah satu negara superpower militer terbesar di dunia saat ini juga telah menjadi negara sahabat Indonesia dan sekaligus memiliki hubungan bilateral yang selalu terjaga sejak di era Presiden Soekarno hingga saat ini. Selain itu, walaupun Indonesia belum memiliki peralatan tempur sekelas negara-negara barat, tetapi daya juang teknik dan semangat bertempur pasukan Indonesia tidak kalah dengan negara manapun. Sehingga hal inilah yang membuat militer Indonesia sangat diperhitungkan oleh negara militer sekelas Amerika Serikat dan Rusia. Hal tersebut berdasarkan sumber media informasi nasional. Jika Kementerian Pertahanan Rusia telah melakukan undangan terhadap sekitar 80.000 tentara yang ikut terlibat di dalam latihan komando strategis dengan bertajuk Kavkaz 2020 yang berlangsung di Rusia pada bulan September 2020 kemarin. Selain itu, di dalam latihan militer terbesar Kavkaz 2020 tersebut telah didukung berbagai macam jenis alutsista tempur, termasuk unit dukung tempur, unit dukung layanan tempur, dan unit dukung teknis, unit pertahanan udara dan angkatan laut, serta pasukan khusus dan pasukan Garda Nasional, sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi kantor berita TASS. Adapun di dalam latihan komando tersebut melibatkan hingga 250 tank tempur, 450 kendaraan tempur infanteri mekanis dan kendaraan lapis baja pengangkut personel, serta 200 sistem artileri dan sistem roket peluncur ganda. Selain itu, pihak Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa militer dari 6 negara akan ikut ambil bagian di dalam latihan tempur Kavkaz 2020. Di antaranya dari negara Azerbaijan, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Tajikistan, dan Sri Lanka untuk berpartisipasi sebagai pengamat militer.